Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali berjumpa dengan jemaat Tuhan dalam program Saat Teduh GPDI Mahanaim Tegal. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini kesehatan, kekuatan, bahkan kesempatan untuk kami mendengar, merenungkan firman-Mu. Berbicara atas setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya rindu berbagi dengan Bapak Ibu Saudara dengan sebuah judul, Arti Sebuah Penundaan. Arti sebuah penundaan. Mari saudara lihat dalam Matius 24 ayat 48 sampai 49. Saudara perhatikan, saya bacakan. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk. Nah, saudara perhatikan bahwa apa yang saya ingin bagikan pada saudara hari ini tentang arti sebuah penundaan. Saudara lihat dalam kalimat ini, Tuanku tidak datang-datang. Dalam terjemahan bahasa Inggris saya coba melihat dikatakan seperti ini. My master delays his coming. Artinya Tuanku menunda kedatangannya. Bapak Ibu Saudara, ini menggambarkan kehidupan dari masing-masing kita terhadap Tuhan kita. Masing-masing kehidupan kita di hadapan Tuhan digambarkan seperti seorang hamba yang harus bekerja kepada tuannya. Dan tuannya, Tuhan kita, menanti hasil maksimal sebagai bentuk pertanggungan jawab kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, suatu saat nanti masing-masing dari saudara, masing-masing kita, pekerjaan kita, kehidupan kita akan dinilai oleh Bapa kita di sorga. Nah, dalam perikop ini jika saudara perhatikan terdapat dua macam hamba. Hamba yang baik dan hamba yang jahat. Dalam ayat yang sudah saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara ini mengkisahkan sebuah tanggapan atau tindakan seorang hamba yang malah berbuat jahat, berbuat hal yang buruk dikarenakan tuan yang ia layani tidak datang-datang. Tuan yang ia layani sepertinya menunda kedatangannya. Nah, tidak datang-datang di sini dapat diartikan sebagai sebuah momen penundaan. Nah, istilah ini saya akan bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Momen penundaan. Nah, saudara perhatikan dari perikop ini bahwa hal yang sama dari kedua hamba ini adalah yang pertama. Kedua hamba ini, hamba yang baik dan setia maupun hamba yang jahat ini, mereka tidak tahu kapan Tuhan mereka akan datang. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua bahwa setiap hamba ini mereka diberikan kepercayaan yang sama untuk mengelola, untuk membantu pekerjaan dari Tuhan mereka. Nah, tetapi kemudian dalam ayat 48-49 kita bisa temukan bahwa terdapat suatu perilaku yang tidak terpuji dari salah seorang hamba yang kemudian hamba ini disebut atau dikategorikan sebagai hamba yang jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara, momen penundaan adalah salah satu momen yang mungkin tak disukai oleh beberapa orang. Tetapi mungkin bagi sebagian banyak orang, momen penundaan, hal-hal tertunda justru sangat disukai. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan Yesus sering juga bekerja melalui momen, melalui waktu-waktu penundaan. Tujuannya apa? Untuk mengajarkan sesuatu, untuk menyatakan sesuatu bagi orang-orang yang dikasihinya. Yaitu bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan renungan saat teduh pada hari ini. Waktu penundaan bagi kita dapat mungkin kita artikan sebagai doa yang belum dijawab. Jalan-jalan yang belum kita lihat terbuka. Atau masalah-masalah dalam hidup kita, dalam hidup keluarga kita yang belum terpecahkan. Ataupun mungkin beberapa hal lainnya yang dapat saudara kategorikan sebagai momen penundaan dalam hidup saudara. Nah,
dari pelajaran pada hari ini, dari perikop ini tentang hamba yang baik, yang setia dan hamba yang jahat, kita akan lihat mengenai beberapa hal penting untuk kita memahami momen-momen penundaan dalam hidup kita. Saya mulai dengan yang pertama, bahwa cara pandang kita terhadap momen penundaan mempengaruhi respon kita. Saudara, perhatikan respon yang berbeda dari kedua hamba ini. Hamba yang setia dan bijaksana, kalau saudara baca di perikop yang saya bahas pada hari ini, bahwa hamba yang baik dan bijaksana ini dia bekerja dengan baik. Dia memberi makan pada waktunya, dia mengerjakan seluruh tanggung jawabnya dengan luar biasa. Tetapi hamba yang kemudian dikatakan hamba yang jahat itu, dia malah memukul hamba-hamba yang lain hidup berfoya-foya. Dia menggunakan momen penundaannya dengan sembrono. Dia menggunakan momen yang baginya penundaan tuannya untuk tidak datang-datang dengan cara yang salah. Nah, saya lihat di sini bahwa cara pandang yang salah oleh hamba yang jahat ini terhadap lamanya tuannya tidak datang-datang. Artinya lamanya momen penundaan yang dia alami itu justru mempengaruhi tindakannya. Nah, apa pelajarannya bagi kita? Cara pandang yang salah terhadap berbagai kenyataan, terhadap berbagai penundaan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Jika kita tidak waspadai, maka itu akan melahirkan tindakan-tindakan gegabah, tindakan-tindakan yang bodoh. Sama seperti hamba yang kemudian dikatakan sebagai hamba yang jahat. Nah, apa yang kebenaran kedua? Kita lihat apa yang harus kita pahami tentang momen penundaan. Yang kedua, penundaan adalah sebuah pengujian. Penundaan adalah sebuah pengujian. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam waktu yang tertunda, di dalam momen-momen penundaan, sebenarnya terdapat ujian bagi kita di sana. Apakah kita akan terlena untuk santai dengan penundaan itu, atau justru kita melakukan hal lainnya yang lebih bermanfaat? Nah, Bapak Ibu Saudara, tahukah bahwa manusia akan selalu condong untuk memandang waktu penundaan sebagai waktu bagi dirinya sendiri. Kalimat zaman sekarang, zaman now dikatakan waktu me time, waktu pribadinya. Nah, kadangkala keegoisan kita untuk memanjakan diri sendiri, itulah yang membuat kita lupa bahwa hidup kita selalu ada dalam sorot mata Tuhan. Bahkan terlebih di dalam momen-momen penundaan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, apa yang saudara lakukan di saat doa-doa kita belum dijawab atau kuasa Tuhan belum dinyatakan dalam hidup saudara? Apa yang kita lakukan? Apakah kita akan terus melakukannya, kita akan terus mendoakannya, kita akan terus meyakininya, kita akan terus melakukan, menyerukan doa-doa kita di hadapan Tuhan walau ada momen-momen penundaan yang kita hadapi? Apa yang akan kita lakukan sebagai orang percaya terhadap berbagai momen-momen penundaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita? Apakah kita sadar bahwa berbagai momen penundaan ini sebagai pengujian iman kita? Justru saat segala sesuatu sepertinya tertunda di hidup kita, sadarilah bahwa Tuhan sedang menguji seberapa seriusnya kita dengannya, seberapa percayanya kita kepadanya, bahkan dalam momen-momen penundaan yang Dia izinkan untuk kita alami hari-hari ini. Kebenaran yang ketiga, penundaan adalah kesempatan untuk banyak belajar dan lebih bergiat. Bapak Ibu Saudara, hal yang sangat disayangkan dari hamba yang jahat ini adalah dia tidak memandang waktu penundaan itu sebagai waktu tambahan, waktu tebusan baginya untuk memperbaiki cara kerjanya sebelum tuannya benar-benar datang pada waktu itu. Nah, hamba yang jahat ini tidak melihat momen penundaan sebagai kesempatan untuk tambah belajar, untuk lebih giat lagi dalam pekerjaannya. Berbanding terbalik dengan hamba yang dikatakan hamba yang setia dan bijaksana. Hamba yang setia dan bijaksana ini memandang momen penundaan itu sebagai kesempatan untuk lebih bergiat. Kesempatan untuk berbuat banyak terhadap kepercayaan dari tuannya yang kita baca tadi. Lama tidak datang-datang. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara hari-hari ini?
Seharusnya berbagai momen penundaan dalam hidup kita pakai untuk lebih banyak belajar, untuk lebih banyak bergiat memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Momen penundaan ini harusnya kita pakai untuk memperbaiki apa yang masih salah. Momen penundaan ini justru kita pakai untuk memaksimalkan apa yang masih bisa kita tingkatkan dalam kehidupan kita. Kita terus berdoa, berseru lebih keras, lebih banyak berdoa, terus beriman, berharap lebih dalam, berbuat kasih yang lebih banyak. Terus belajar memahami, menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Dan bergiat melakukan kehendak Tuhan dalam segala area dalam kehidupan kita. Apa yang saudara lakukan dengan momen penundaan dalam hidup saudara? Yang keempat, kebenaran yang keempat, apa yang harus kita pahami? Saudara harus pahami bahwa Tuhan pakai penundaan untuk menyatakan kuasanya. Mari saudara lihat dalam Matius 24 ayat 50 sampai 51. Dikatakan seperti ini. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara lihat bahwa Tuhan yang lama tidak datang-datang itu akhirnya akan datang juga. Dan kemudian dia akan menyatakan otoritas, akan menyatakan kuasa, akan menyatakan kehendak terhadap hamba yang jahat itu. Saudara lihat bahwa hamba ini akhirnya menuai hal yang buruk dari apa yang ia tabur. Sebab dia tidak menggunakan, dia tidak memahami momen penundaan itu dengan baik. Saudara, kuasa Tuhan justru dinyatakan kepada hamba yang jahat dalam wujud murka dan hukuman. Wow, betapa mengerikan itu saudara. Jangan sampai kuasa Tuhan dalam hidup kita justru dinyatakan dalam bentuk-bentuk yang mengerikan. Karena apa? Kita tidak menggunakan, memahami momen-momen penundaan dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya saudara, ketika saudara hari ini sedang berada dalam momen-momen penundaan itu, apapun artinya bagi saudara, justru harusnya kita minta Tuhan untuk menguatkan kita, memandang, menggunakan momen-momen ini untuk kita berserah kepada Tuhan, untuk kita benar-benar percaya kepada Tuhan sampai kuasanya dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Apapun momen penundaan dalam hidup saudara, mari lihat itu dari cara pandang Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Apapun momen-momen penundaan yang dihadapi oleh setiap jemaat-Mu, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, tolong umat-Mu sehingga mereka mampu melihat seperti Engkau melihat. Mereka mampu menggunakan waktu-waktu yang mungkin bagi mereka hari ini rasanya seperti tertunda. Doa-doa yang belum tertunda, harapan-harapan yang tertunda justru sebagai pemicu bagi jemaat-Mu, bagi kami semua untuk lebih lagi berserah, lebih lagi percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, teguhkan dalam hati setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami minta semua ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara.